Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi para dewan juri dan juga teman-teman sekalian, di sini kami dari Blue Flame, saya Intan Fajar Deratista sebagai ketua dengan rekan saya Lailatul Fitria dan juga Fitri Agun Riawiyah. Di sini kami akan menyampaikan mengenai riset investasi pada PT Samudra Indonesia guna peningkatan kapasitas dan juga tol laut secara nasional ataupun internasional. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan juga logistik yang didirikan pada 1964 oleh Sudarpo, di mana PT Samudra Indonesia ini telah bergerak secara internasional dengan lini terbesar yakni Samudra Shipping yang memberikan pendapatan 88,3% terhadap perusahaan, di mana SMDR telah melakukan stock split 1:5 dengan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan harga awal Rp25.000 menjadi Rp5 per saham. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ingin mendorong kapitalisasi pasar serta menarik para investor untuk membeli saham mereka. Proses bisnis, di mana SMDR ini memiliki beberapa lini bisnis. Yang pertama Samudra Shipping yang memberikan pelayanan curah, peti kemas, tanker, dan lain sebagainya. Samudra Logistik yakni memberikan layanan penyimpanan serta pengangkutan barang. Samudra Services memberikan dukungan operasional penuh setiap unit usaha perusahaan. Dan terakhir Samudra Ports memberikan layanan terminal, curah, peti kemas, tanker, dan lain sebagainya. Jenis usaha dalam mencapai tujuannya, SMDR mengoptimalkan pelayaran dan juga logistik sebagai bagian dari Logistic Solution Universe, di mana SMDR tidak hanya melakukan proses bisnis pengangkutan barang secara efektif dan juga efisien, namun juga memperhatikan ketepatan waktu yang merupakan salah satu solusi terintegrasi dalam bidang maritim. Kondisi internal perusahaan, di mana SMDR fokus terhadap profit margin yang tinggi dengan mengoptimalkan kinerja serta mengefisiensi biaya terutama dalam segi pengelolaan vendor. Head of Investor Solution SMDR itu menyampaikan 60% dari belanja alokasi modal digunakan untuk menambah armada dan juga kapasitas kapal. Analisis ekonomi lokal dan juga global, di mana laut terancam mengalami kerusakan akibat kegiatan operasional. Kondisi ekonomi global dan juga lokal yang dipengaruhi oleh perang Rusia dan juga Ukraina pada tahun 2022 memberikan dampak negatif pada sektor ekspor dan juga impor, seperti yang dilihat pada grafik tersebut. Kondisi tersebut ditandai dengan naiknya bahan bakar serta turunnya ekspor dan juga impor yang ternyata memberikan dampak positif bagi sistem pelayaran di Indonesia, yakni kemudahan para pelaut untuk bekerja di kapal semakin hari semakin meningkat. Tantangan bisnis fokus kami di sini adalah ekosistem estuari, yakni pertemuan air laut dan juga air sungai, seperti penelitian yang dilakukan oleh Triaji 2021 yang menyebutkan bahwa ekosistem estuari di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura menjadi salah satu kawasan yang banyak dilalui oleh kapal nelayan serta menjadi jalur transportasi kapal, sehingga menyebabkan pencemaran air laut yang disebabkan oleh bahan bakar tersebut. Kemungkinan besar jika SMDR melakukan ekspansi itu akan terhambat oleh adanya ekosistem estuari yang bertentangan dengan SDGs 14.2 Protect and Restore Ecosystem dan juga SDGs 14.5 Conserve Coastal and Marine Areas. Tinjauan industri dan posisi pesaing, di mana industri pelayaran dan logistik sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, terutama dalam sektor kontainer yang berkurang secara muatan. Seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19, kegiatan ekonomi perlahan mulai bangkit, di mana SMDR meyakini bahwa sistem pelayaran tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya, dilihat dari aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai pulih after pandemic. SMDR menjadi salah satu emiten yang memiliki potensi yang bagus jika ditinjau dari analisis keuangan dan valuasi perusahaan, di mana SMDR memiliki 278 pesaing. Kami mengambil 2 pesaing karena mereka perusahaan setara serta perusahaan swasta, di mana kami membandingkan ketiga emiten tersebut, ada PT Samudra Indonesia atau SMDR, PT Humpus Intermoda Transportasi atau HITES, dan juga PT Buana Lintas Lautan atau BUL. Dari ketiga emiten tersebut, SMDR memiliki harga saham terendah serta tingkat probabilitas yang tinggi, yang menjadikan SMDR menjadi salah satu perusahaan yang menjanjikan bagi para investor. Dari analisis keuangan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada suatu periode, dan dalam menghitung analisis keuangan, kelompok tim kami menggunakan laporan akhir tahun yang kami konversikan ke dalam rupiah, di mana dalam menganalisis keuangannya, kelompok kami menggunakan rasio 3 macam rasio. Rasio yang pertama adalah rasio likuiditas, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya.
Dan dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio likuiditas pada perusahaan SMDR lebih tinggi dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki likuiditas yang baik dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya adalah rasio solvabilitas, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya. Dan dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan SMDR memiliki rasio solvabilitas lebih rendah dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR dapat mengurangi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya dari tahun ke tahun. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengetahui tingkat laba dan keuntungan perusahaan pada suatu periode. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan SMDR merupakan satu-satunya emiten yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki tingkat laba dan efisiensi yang cukup tinggi dibandingkan perusahaan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah valuasi, di mana manfaat dari valuasi ini untuk membantu para investor dalam menentukan harga saham apakah baik atau tidak. Dan dalam menghitung valuasi, kelompok tim kami menggunakan 4 macam rasio. Rasio yang pertama adalah rasio PR atau price earning ratio, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengetahui nilai saham di masa yang akan datang. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai PR dari perusahaan SMDR lebih rendah dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki harga saham dalam kondisi cukup murah di masa yang akan datang. Yang kedua adalah rasio EPS atau earning per share, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengetahui laba bersih per lembar saham. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai EPS dari perusahaan SMDR lebih tinggi dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki daya tarik kepada para investor karena mempunyai laba bersih yang cukup menguntungkan. Yang selanjutnya adalah rasio PBV atau price to book value, di mana manfaat dari rasio ini untuk mengetahui harga saham apakah dalam kondisi murah atau dalam kondisi mahal. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai PBV dari perusahaan MSDR lebih rendah dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki harga saham dalam kondisi under value atau murah, sehingga sahamnya layak untuk dibeli oleh para investor. Yang keempat adalah rasio ROI atau return on equity, di mana rasio ini bermanfaat untuk mengukur kinerja perusahaan serta penggunaan modal perusahaan. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai ROI pada perusahaan SMDR lebih tinggi dibandingkan perusahaan HITS dan juga BUL, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMDR memiliki kinerja yang produktif, sehingga para investor akan lebih percaya ketika menanamkan modalnya pada perusahaan SMDR dibandingkan perusahaan yang lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saham SMDR layak dibeli atau buy oleh para investor. Risiko usaha. Risiko kompetisinya adalah seperti kompetitor seperti HITS dan BUL, namun SMDR memiliki keunggulan seperti pengalaman selama 59 tahun yang menjadikan SMDR sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman mendalam, jaringan global yang luas, dan juga ahli dalam bidang pelayaran dan logistik. Yang kedua adalah risiko usaha, di mana risiko usaha pada bidang ini adalah ekosistem laut yang menjadi concern bagi para pemerintah juga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada SMDR untuk membangun pelabuhan green port, yaitu yang menerapkan ekoport guna mendukung sustainability bisnis. Untuk tata kelola perusahaannya, SMDR menerapkan GCG, ESG, dan peningkatan kualitas manajemen risiko serta sistem pengendalian internal pada setiap anak perusahaannya. Dan untuk melaksanakan CSR, SMDR senantiasa berusaha untuk melakukan transparansi, seperti memberikan laporan keuangan secara tepat waktu dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui websitenya. Sekian dari kami dari Blue Flame. Terima kasih. Cut.